Seorang pria berkuasa berlari di taman mencari putranya yang hilang. Saat menemukannya, dia melihat anak itu aman di samping seorang gadis kecil asing dengan mata sedih dan pakaian compang-camping. Sesuatu dalam tatapan gadis itu membuatnya terguncang, seolah-olah dia menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkannya. Malam itu, saat dia membuat undangan sederhana, dia tidak tahu bahwa dia akan mengubah takdir semua orang. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Di sore hari yang lembab di musim hujan, seorang gadis kecil berusia 6 tahun berjalan sendirian di Taman Malioboro yang hampir kosong di Yogyakarta. Namanya Putri, dan matanya yang coklat besar mencerminkan kesedihan yang terlalu dalam untuk anak seusianya. Hujan ringan baru saja berhenti, meninggalkan bau tanah basah dan dedaunan yang mengilap karena air. Kebanyakan orang masih berteduh di kios-kios pasar atau warung kopi, menunggu langit benar-benar cerah. Putri tidak memiliki tempat untuk berteduh. Bajunya yang kusam dan terlalu besar untuk tubuh kecilnya masih lembab, dan perutnya berbunyi mengingatkan bahwa dia belum makan sejak kemarin. Sejak ibunya, Sundari, meninggal karena sakit 5 bulan lalu. Hidup Putri berubah sepenuhnya. Ayah tirinya, Bambang, seorang pekerja pelabuhan dengan temperamen buruk, tidak pernah menginginkannya. Bagi Bambang, Putri hanyalah beban, pengingat dari pernikahan yang dia sesali. 3 minggu setelah pemakaman ibunya, Bambang membawa Putri ke Malioboro, jalan paling ramai di Yogyakarta. Dia memberikan tas kecil berisi beberapa potong pakaian usang, Rp2.000, dan janji palsu bahwa dia akan kembali setelah bekerja. "Tunggu di sini," katanya dengan suara datar. "Aku akan kembali nanti." Tetapi Putri tahu dari cara Bambang menghindari tatapannya bahwa pria itu tidak akan pernah kembali. Sejak hari itu, Putri telah belajar bertahan hidup di jalanan Yogyakarta. Dia tidur di emperan toko setelah tutup, di bawah terpal pedagang pasar, atau kadang-kadang, ketika beruntung, di sudut belakang masjid gede yang hangat. Dia mencari makanan dari sisa-sisa yang ditinggalkan di warung makan, atau dari pedagang baik hati yang memberinya sepiring nasi dan sayur. Dia belajar menjadi tidak terlihat untuk menghindari petugas keamanan dan orang-orang yang mungkin ingin memanfaatkannya. Dia belajar untuk tidak mempercayai siapapun. Pada sore itu, saat berjalan menyusuri Taman Malioboro, mencari sisa makanan atau botol plastik yang bisa dijual, Putri mendengar suara tangisan. Suara itu berasal dari balik semak-semak dekat patung. Meskipun instingnya mengatakan untuk terus berjalan, untuk tidak terlibat, sesuatu dalam tangisan itu menariknya. Itu tangisan seorang anak, mungkin lebih muda dari dirinya. Dengan hati-hati, Putri mendekati sumber suara itu. Di sana, duduk di bangku taman dengan lutut tertekuk ke dada, seorang anak laki-laki menangis. Dia mungkin berusia 5 tahun, mengenakan seragam sekolah dasar yang bersih dan sepatu yang berkilau. Jelas bukan anak jalanan seperti dirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Putri pelan, tetap menjaga jarak. Anak laki-laki itu tersentak kaget, kemudian mengusap air matanya dengan lengan bajunya. "Aku tidak bisa menemukan ayahku," jawabnya dengan suara tersendat. "Kami sedang membeli es krim, lalu aku melihat kupu-kupu dan mengikutinya, dan sekarang aku tidak tahu di mana ayah." Putri mengangguk. Dia mengerti rasa takut ditinggalkan, meskipun situasinya berbeda. "Siapa namamu?" tanyanya, mengambil beberapa langkah lebih dekat. "Agus," jawab anak laki-laki itu, masih terisak. "Aku takut." Sudah mulai gelap. Memang, matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Yogyakarta, mewarnai langit dengan semburat oranye dan merah. Lampu-lampu taman mulai menyala satu persatu, dan pedagang kaki lima mulai mempersiapkan makan malam. Putri tahu bahwa malam di jalanan bukanlah tempat untuk anak seperti Agus. "Aku akan membantumu mencari ayahmu," kata Putri, menawarkan tangannya. Agus ragu-ragu, tetapi kemudian menerimanya. Tangan Putri yang kasar dan kotor bertemu dengan tangan Agus yang lembut dan bersih. Saat mereka mulai berjalan, Agus masih terisak. Putri teringat lagu yang sering dinyanyikan ibunya saat dia takut atau sedih. Dengan suara lembut, dia mulai bernyanyi, "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Kalau tidak Bobo,
digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk. Melodinya sederhana. Kata-katanya tidak sesuai dengan situasi mereka, tetapi ada sesuatu yang menenangkan dalam ritme dan kelembutannya. Agus berhenti terisak, mendengarkan Putri bernyanyi. Ketika Putri selesai, Agus tersenyum kecil. Ibuku juga suka menyanyikan lagu itu, katanya, tapi dia sudah pergi ke surga tahun lalu. Putri merasakan ikatan tak terlihat terbentuk antara mereka. Ibuku juga, bisiknya. Mereka berjalan berdampingan, menyusuri jalan-jalan taman, mencari sosok seorang pria dewasa yang mungkin mencari anaknya. Ketika mereka mendekati gerbang utama taman, seorang pria berlari ke arah mereka, wajahnya penuh kecemasan yang berubah menjadi kelegaan ketika melihat Agus. Agus! Ya Tuhan, syukurlah. Pria itu berlutut, memeluk Agus erat-erat. Aku mencarimu kemana-mana. Ayah, Agus berseru, melepaskan tangan Putri untuk memeluk ayahnya. Aku takut, tapi kakak ini membantuku. Pria itu masih memeluk Agus, mengangkat pandangannya ke arah Putri. Dia mungkin berusia 30-an, dengan rambut pendek rapi dan kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku. Matanya ramah, dengan garis-garis lelah di sekitarnya. Terima kasih sudah membantu anakku, katanya tulus. Putri hanya mengangguk, mulai mundur perlahan. Tugasnya sudah selesai, dan dia tahu lebih baik untuk tidak berlama-lama di sekitar orang dewasa. Tunggu, kata pria itu mengamati Putri dengan lebih seksama. Dia melihat pakaian Putri yang kotor dan usang, rambutnya yang berantakan, dan tatapan waspada di matanya. Kamu sendirian? Di mana orang tuamu? Putri tidak menjawab, hanya mengangkat bahu sedikit. Ayah, kata Agus, menarik lengan ayahnya. Dia bernyanyi untukku saat aku takut, seperti yang ibu lakukan dulu. Ekspresi pria itu melembut. Namaku Hadi, katanya, dan kamu sudah bertemu Agus. Siapa namamu? Putri, jawabnya hampir tak terdengar. Putri, ulang Hadi. Nama yang cantik. Dia tampak ragu sejenak melihat ke arah langit yang semakin gelap, kemudian kembali ke gadis kecil di hadapannya. Kami akan makan malam di warung dekat sini. Maukah kamu bergabung dengan kami? Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Agus, Putri menatapnya dengan curiga. Dia telah belajar bahwa orang dewasa jarang menawarkan sesuatu tanpa menginginkan sesuatu sebagai balasannya, tetapi perutnya keroncongan dan ada sesuatu yang tulus dalam mata Hadi yang membuatnya ingin percaya. Ayolah Kak Putri, Agus berseru, sekarang bersemangat. Warung Pak Wayan punya mie ayam terenak di Yogyakarta. Setelah keraguan panjang, Putri mengangguk pelan. Baiklah, katanya. Saat mereka berjalan bersama menuju warung, lampu-lampu kota Yogyakarta mulai bersinar terang. Di kejauhan, Putri tidak tahu bahwa keputusannya untuk membantu seorang anak laki-laki yang menangis di taman akan menjadi titik balik dalam hidupnya, awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Warung Pak Wayan dipenuhi aroma rempah-rempah yang menguar dari kuah mie ayam dan suara percakapan hangat para pelanggan. Putri duduk dengan gugup di antara Hadi dan Agus, tangannya memegang sendok dengan canggung. Sudah lama dia tidak makan di meja makan yang sebenarnya, apalagi ditemani orang lain. Mangkuk mie ayam di hadapannya terasa seperti harta karun, kuahnya yang kaya, ayam yang empuk, dan sayuran segar yang melengkapinya. Makanlah, kata Hadi lembut, memperhatikan bagaimana Putri hanya mengaduk-aduk makanannya. Kamu pasti lapar. Dengan ragu Putri mulai makan. Setelah suapan pertama, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia makan dengan cepat, hampir tersedak beberapa kali, seolah takut makanan itu akan hilang jika dia tidak segera menghabiskannya. Hadi mengamatinya dengan mata penuh pengertian, tetapi tidak mengomentari cara makannya. Sebaliknya, dia berbicara dengan santai kepada kedua anak itu, terutama untuk menenangkan Putri. Dia menceritakan tentang pekerjaannya sebagai guru seni di SMA Negeri 1 Yogyakarta dan rumahnya yang tidak jauh dari sana, di Jalan Prawiro Taman. Ayah, mengajar orang menggambar, Agus menjelaskan dengan bangga. Dan terkadang dia membuat patung dari tanah liat. Putri mendengarkan dengan kagum. Ibunya dulu bekerja sebagai penjahit di sebuah butik kecil
dan dia selalu menyukai cara ibunya membuat sesuatu yang indah dari kain polos. Ada sesuatu yang menenangkan tentang orang-orang yang bisa menciptakan keindahan. Ketika mangkuk mereka kosong dan perut mereka kenyang, Hadi memesan es cendol untuk pencuci mulut. Saat mereka menikmati minuman manis itu, Hadi bertanya dengan lembut, "Putri, sudah berapa lama kamu di jalanan?" Putri mengaduk-aduk es cendolnya, matanya terfokus pada cairan hijau yang bergerak-gerak. "Sejak ibu meninggal," jawabnya pendek. 5 bulan lalu." "Dan ayahmu?" tanya Hadi hati-hati. "Bukan ayahku, ayah tiriku Bambang." Suara Putri mengeras saat menyebut nama itu. "Dia meninggalkanku di Malioboro, berjanji akan kembali, tapi tidak pernah datang." Hadi dan Agus bertukar pandang, dan ada kesedihan mendalam di mata mereka berdua. "Ibu Agus juga sudah tidak ada," kata Hadi pelan. "Kanker, setahun yang lalu." Putri mengangkat pandangannya, bertemu mata dengan Agus yang mengangguk sedih. "Terkadang, aku masih menangis di malam hari. Aku, Agus. Ayah bilang tidak apa-apa untuk bersedih, tapi jangan terlalu lama, karena ibu ingin kita bahagia." Keheningan yang nyaman turun di antara mereka, 3 jiwa yang telah kehilangan, berbagi momen pengertian tanpa kata-kata. Setelah mereka selesai, Hadi membayar makanan dan mereka berdiri di luar warung. Langit sekarang benar-benar gelap, dengan bintang-bintang yang mulai bermunculan di antara awan-awan yang menipis. Putri mengucapkan terima kasih dengan sopan, bersiap untuk pergi kembali ke kehidupan jalanannya. "Putri," panggil Hadi, suaranya lembut tapi tegas. "Di mana kamu akan tidur malam ini?" Putri mengangkat bahu, biasanya di emperan toko dekat stasiun, atau kadang-kadang di belakang masjid gede. Hadi tampak prihatin. "Itu tidak aman untuk anak seusiamu, terutama untuk seorang gadis." "Aku tahu cara menjaga diri," kata Putri, sedikit defensif. Dia memang tahu, dia telah bertahan selama 5 bulan, bagaimanapun juga. "Aku yakin kamu bisa," kata Hadi, mengangguk dengan hormat atas kemandirian Putri. "Tapi malam ini akan hujan lagi. Prakiraan cuaca mengatakan akan ada badai." Seolah untuk membenarkan kata-katanya, guntur bergemuruh jauh di kejauhan, dan angin mulai bertiup lebih kencang. "Putri bisa tidur di rumah kita kan, Ayah?" tanya Agus, matanya penuh harap. "Kita punya kamar tamu. Ibu selalu bilang kamar itu untuk tamu spesial." Hadi tersenyum pada putranya, lalu kembali menatap Putri. "Agus, benar, kami punya kamar tamu yang tidak digunakan. Kamu bisa menginap malam ini, dan besok. Kita bisa bicarakan besok." Putri ragu-ragu. Pergi ke rumah orang asing bertentangan dengan semua insting bertahan hidup yang telah dia kembangkan. Tetapi ada sesuatu tentang Hadi dan Agus yang terasa berbeda. Mereka telah berbagi kesedihan mereka dengannya. Dan hujan memang mulai turun lagi, tetes-tetes pertama mengenai pipinya seperti peringatan dari langit. "Hanya untuk malam ini," kata Putri akhirnya. Mereka berjalan ke rumah Hadi di jalan Prawiro Taman, sebuah area yang terkenal dengan hotel-hotel butik dan kafe-kafe artistik. Rumah Hadi tidak besar, tetapi hangat dan terawat. Sebuah rumah gaya Jawa modern dengan teras kecil dan taman yang dipenuhi tanaman. Di dalam, ruang tamu sederhana dengan sofa berwarna coklat tua dan rak buku yang penuh menghadap ke ruang makan terbuka dan dapur kecil yang rapi. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan indah dan beberapa patung kecil, karya Hadi sendiri, Putri menduga. "Maaf berantakan," kata Hadi, mengangkat beberapa buku sketsa dan pensil warna dari meja. "Kami tidak sering menerima tamu." "Tidak. Apa-apa," kata Putri. Rumah itu jauh dari berantakan menurut standarnya. Bahkan dalam kondisi berantakan pun, itu adalah rumah terindah yang pernah dia lihat. Agus menarik tangan Putri dengan bersemangat. "Ayo, aku akan menunjukkan kamarmu." Kamar tamu itu kecil tetapi nyaman, dengan ranjang single yang tertata rapi, meja kecil, dan lemari kayu. Ada jendela yang menghadap ke taman belakang, dan tirai tipis berwarna biru muda yang bergerak-gerak, tertiup angin. "Ibu yang memilih warna biru," kata Agus mengelus tirai itu dengan sayang. Dia bilang biru itu warna mimpi. Hadi muncul di ambang pintu dengan handuk bersih dan pakaian yang dilipat rapi.
"Ini beberapa pakaian lama Agus yang mungkin muat untukmu," katanya. "Dan kamar mandinya di sebelah sana jika kamu ingin membersihkan diri. Aku akan menyiapkan teh." Setelah Hadi dan Agus meninggalkan kamar, Putri berdiri diam, hampir takut bergerak. Semuanya terasa terlalu bagus, terlalu nyata. Dia takut jika dia bergerak atau berkedip, semua ini akan menghilang seperti mimpi. Dengan langkah perlahan, dia menuju kamar mandi. Air hangat mengalir dari keran. Kemewahan yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia mandi dengan hati-hati, menyaksikan air kotor dari tubuhnya mengalir ke dalam saluran pembuangan. Ketika dia selesai dan mengenakan pakaian bersih, dia nyaris tidak mengenali bayangan di cermin. Gadis kecil dengan pipi tirus itu terlihat hampir normal. Di ruang makan, Hadi menuangkan teh hangat beraroma jahe ke dalam 3 cangkir kecil. Agus sudah memakai piyama bergambar robot dan sedang menggambar sesuatu di buku sketsanya. "Itu kamu," kata Agus bangga, menunjukkan gambarnya kepada Putri saat dia bergabung di meja. Itu gambar sederhana ala anak-anak tentang 3 orang bergandengan tangan, satu tinggi, jelas Hadi, satu pendek dengan rambut pendek, Agus, dan satu lagi dengan rambut panjang, Putri. "Kamu menggambar seperti ayahmu," komentar Putri, menyesap tehnya yang hangat dan manis. Agus tersenyum lebar. "Aku ingin menjadi seniman seperti ayah ketika besar nanti. Atau mungkin arsitek, jadi aku bisa menggambar bangunan-bangunan besar." Mereka berbincang dengan nyaman sampai Agus mulai menguap. Hadi mengantar putranya ke kamar, meninggalkan Putri sendiri dengan pikirannya. Dia bisa mendengar suara lembut, Hadi membacakan cerita untuk Agus, dan kemudian nyanyian lembut lagu pengantar tidur. Ada kerinduan yang menyakitkan dalam diri Putri, kenangan akan ibunya sendiri yang melakukan hal yang sama untuknya dulu. Ketika Hadi kembali, dia menemukan Putri masih duduk di meja, memandangi cangkir tehnya yang hampir kosong. "Putri," kata Hadi lembut, duduk di seberangnya. "Aku ingin menawarkan sesuatu dan aku harap kamu tidak tersinggung." Dia berhenti sejenak mencari kata-kata yang tepat. "Kamu bisa tinggal di sini lebih lama jika kamu mau. Tidak hanya malam ini, tapi selama yang kamu butuhkan." Putri menatapnya dengan terkejut. "Kenapa?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Kenapa kamu peduli? Kamu bahkan tidak mengenalku." Hadi tersenyum sedih. "Kadang-kadang kita tidak perlu alasan untuk membantu seseorang, Putri. Terkadang itu hanya hal yang benar untuk dilakukan." Dia menarik napas dalam-dalam. "Dan mungkin kita sama-sama bisa saling membantu. Sejak Ibu Agus meninggal ada kekosongan di rumah ini. Agus membutuhkan teman. Dan kamu," dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi implikasinya jelas. "Aku akan memikirkannya," kata Putri setelah keheningan panjang. Malam itu berbaring di ranjang yang nyaman dengan spray yang wangi, Putri menatap langit-langit. Di luar, hujan turun dengan deras, angin bertiup kencang dan guntur sesekali menggelegar. Di jalanan dia akan basah kuyup dan kedinginan. Di sini dia hangat dan aman. Mungkin pikirnya saat kantuk mulai menguasainya, mungkin dia bisa tinggal, hanya untuk beberapa hari. Hanya sampai dia mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mungkin saja. Dengan pikiran itu, Putri tertidur untuk pertama kalinya dalam 5 bulan tanpa rasa takut akan hari esok. 2 minggu berlalu dengan cepat. Putri, yang awalnya berencana tinggal hanya semalam, menemukan dirinya mulai menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan di rumah Hadi. Setiap pagi, dia bangun dengan aroma kopi dan nasi goreng yang disiapkan Hadi sebelum berangkat mengajar. Dia dan Agus sarapan bersama. Kemudian menghabiskan waktu dengan membaca, menggambar, atau bermain permainan sederhana sampai Hadi pulang. Pada awalnya, Putri masih waspada, mengemas sedikit barang yang dimilikinya setiap malam, bersiap untuk pergi jika perlu. Tetapi seiring berjalannya hari, dia mulai meninggalkan tasnya di bawah tempat tidur. Kemudian dia mulai meletakkan baju-bajunya di lemari. Langkah-langkah kecil menuju kepercayaan. Hadi mendaftarkan Putri ke sekolah dasar yang sama dengan Agus. Ada banyak pertanyaan tentang dokumen yang tidak dimiliki Putri, akta kelahiran, kartu keluarga, rapor sekolah sebelumnya. Tetapi Hadi, dengan reputasinya sebagai guru yang dihormati, berhasil mengatur pendaftaran sementara. "Kita akan mengurusnya," janjinya pada Putri. "Yang penting kamu bisa mulai belajar dulu."
Hari itu Hadi mengajak kedua anak itu ke Malioboro untuk membeli perlengkapan sekolah. Putri akan mulai bersekolah minggu depan dan dia membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, dan alat tulis. Jalanan Malioboro dipenuhi pengunjung seperti biasa. Turis dengan kamera, pelajar yang berkeliaran setelah sekolah, pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka dengan suara lantang. "Agus, pegang tanganku," kata Hadi saat mereka menavigasi kerumunan. "Putri, kamu juga." Putri yang biasa berjalan sendiri di keramaian merasa aneh menggenggam tangan seorang dewasa. Tetapi ada rasa aman yang tak bisa dijelaskan dalam genggaman kuat Hadi. Mereka berhenti di toko alat tulis besar dan mata Putri melebar melihat berbagai pensil warna, buku catatan, dan perlengkapan sekolah lainnya. "Pilih yang kamu suka," kata Hadi, tersenyum melihat kegembiraan di wajah Putri. Putri memilih dengan hati-hati, tas ransel sederhana berwarna biru tua, kotak pensil dengan gambar bunga sakura, dan beberapa buku tulis dengan sampul bergambar pemandangan alam. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu mencolok. Dia masih belum terbiasa menerima hadiah. Saat mereka keluar dari toko dan berjalan menuju toko sepatu, Putri merasakannya. Sensasi aneh seperti seseorang memperhatikan. Dia berhenti sejenak, memindai kerumunan dengan kebiasaan yang menjadi naluri setelah bulan-bulan di jalanan. Dan di sanalah dia, di seberang jalan, bersandar pada tiang lampu dengan sebatang rokok, terjepit di antara jarinya yang kuning. Bambang, ayah tirinya. Jantung Putri seolah berhenti berdetak. Tangannya yang memegang tangan Hadi mendadak dingin dan berkeringat. "Putri, ada apa?" tanya Hadi, merasakan perubahan pada gadis kecil itu. Putri tidak bisa menjawab, matanya terkunci pada sosok Bambang yang sekarang melihat ke arah mereka. Dia terlihat lebih kurus dari yang Putri ingat, dengan rambut berantakan dan pakaian kusut. Tetapi mata itu masih sama, dingin dan penuh perhitungan. Bambang menjatuhkan rokoknya, menginjaknya, dan mulai menyeberang jalan ke arah mereka. "Dia datang," bisik Putri, suaranya gemetar. "Bambang!" Hadi mengikuti arah pandangan Putri dan langsung memahami situasinya. "Tetap dekat denganku," katanya tenang, tetapi ada ketegasan dalam suaranya yang membuat Putri sedikit tenang. "Putri!" Bambang memanggil saat dia semakin dekat. Suaranya dibuat terdengar gembira, tetapi ada ketidaktulusan yang jelas di dalamnya. "Astaga, akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah mencarimu kemana-mana, nak." Putri mengambil langkah mundur, setengah bersembunyi di belakang Hadi. Agus merasakan ketakutan Putri juga bergeser lebih dekat ke ayahnya. "Anda kenal anak ini?" tanya Hadi. Suaranya sopan tetapi waspada. "Tentu saja." Bambang tertawa, tetapi tawanya tidak mencapai matanya. "Aku ayahnya, ayah tirinya tepatnya, Bambang." Dia mengulurkan tangan yang tidak disambut oleh Hadi. "Siwog saya Hadi," jawab Hadi singkat. Tangannya tetap protektif di bahu Putri. "Putri tinggal bersama kami saat ini." Bambang menurunkan tangannya, senyumnya memudar sedikit. "Oh, itu sangat baik dari Anda. Tapi tidak perlu lagi. Aku datang untuk membawanya pulang." Putri mencengkeram baju Hadi erat-erat, jantungnya berdegup kencang dengan ketakutan. "Pulang? Tidak ada rumah dengan Bambang. Tidak pernah ada." "Bagaimana Anda bisa kehilangan kontak dengannya?" tanya Hadi. Nada suaranya berubah sedikit lebih tajam. Bambang menggaruk kepalanya, memasang ekspresi menyesal yang terlihat palsu. "Kesalahpahaman yang menyedihkan. Aku meninggalkannya sebentar untuk mengurus sesuatu, dan ketika aku kembali, dia sudah tidak ada. Mungkin dia mengira aku tidak akan kembali. Anak-anak, kan? Mereka salah paham. Dia meninggalkanku," kata Putri tiba-tiba. Suaranya kecil tetapi jelas. "Dia memberiku tas dan berjanji akan kembali. Tapi dia tidak pernah kembali. Aku menunggu sepanjang hari." Bambang tertawa gugup. "Putri, sayang, kamu salah paham. Aku kembali, tapi kamu sudah pergi. Aku mencarimu kemana-mana." "Kamu berbohong," kata Putri, suaranya semakin kuat. "Kamu bilang aku hanya menyusahkan. Kamu bilang kamu tidak pernah menginginkanku." Kerumunan di sekitar mereka mulai memperhatikan. Beberapa orang berhenti untuk menyaksikan konfrontasi yang terjadi.
Bambang menyadari perhatian yang tidak diinginkan, mengubah taktiknya. "Mari kita bicarakan ini secara privat," katanya. Suaranya lebih rendah. "Aku sangat berterima kasih atas kebaikan Anda menjaga putriku. Tapi dia keluargaku. Secara hukum, dia adalah tanggung jawabku." Hadi menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang meskipun darahnya mendidih. "Saya kira itu tergantung pada definisi keluarga dan tanggung jawab yang Anda gunakan, Pak Bambang. Putri telah hidup di jalanan selama berbulan-bulan. Dia tidur di emperan toko dan mencari makanan dari tempat sampah. Itu bukan cara memperlakukan keluarga." Bambang mengepalkan tangannya, wajahnya memerah dengan amarah yang nyaris tidak bisa ditahannya. "Jangan menghakimiku," desisnya. "Kau tidak tahu apa-apa tentang situasiku." "Aku tahu cukup banyak," balas Hadi. Suaranya tetap tenang tetapi tegas. "Dan yang terpenting, aku tahu bahwa Putri takut padamu. Itu sudah cukup bagiku." Untuk beberapa saat kedua pria itu saling menatap. Ketegangan di antara mereka hampir terasa di udara. Kemudian Bambang mundur, senyum licik muncul di wajahnya. "Baiklah," katanya mengangkat tangannya dalam gestur menyerah. "Aku mengerti. Kau telah menjadi pahlawan kecil untuk gadis malang ini. Sangat mulia." Dia memberikan tatapan tajam ke arah Putri. "Tapi ingat, dia putriku secara hukum. Aku memiliki dokumen-dokumennya dan aku akan mendapatkannya kembali." Dengan itu Bambang berbalik dan berjalan pergi, menghilang di antara kerumunan. Tetapi ancamannya tetap menggantung di udara, berat dan mengancam. Putri gemetar, air mata mengalir di pipinya. "Dia akan mengambilku," bisiknya. "Dia akan memaksaku kembali." Hadi berlutut di hadapan Putri, memegang kedua bahunya dengan lembut. "Dengarkan aku, Putri. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kau aman bersama kami." "Tapi dia bilang dia memiliki dokumen-dokumenku." "Dokumen bisa diurus," kata Hadi tegas. "Yang penting adalah di mana kamu ingin berada dan dengan siapa." Putri menatap Hadi, kemudian ke Agus, yang memandangnya dengan mata penuh kekhawatiran. Dalam 2 minggu ini mereka telah menjadi lebih dari sekadar tempat berlindung baginya. Mereka telah menjadi harapan, awal dari sesuatu yang dia takut untuk sebut sebagai keluarga. "Aku ingin tinggal bersama kalian," kata Putri, suaranya pelan tetapi yakin. "Kalau begitu, kau akan tinggal bersama kami," kata Hadi, seolah itu adalah hal paling sederhana di dunia. Dia berdiri dan menggenggam tangan kedua anak itu. "Sekarang mari kita selesaikan belanja kita. Lalu kita perlu mengunjungi seseorang." "Siapa?" tanya Agus masih bingung dengan semua yang baru saja terjadi. "Seorang teman lama," jawab Hadi. "Namanya Ratna. Dia pengacara dan dia akan membantu kita memastikan Putri bisa tetap bersama kita." Mereka melanjutkan belanja mereka dalam keheningan yang tegang. Putri memilih sepatu dan seragam sekolahnya dengan pikiran yang terbagi, setengah gembira dengan perlengkapan barunya, setengah takut dengan bayangan Bambang yang masih mengikutinya. Setelah selesai berbelanja, Hadi membawa mereka ke sebuah kantor kecil tetapi rapi di dekat pengadilan. Plakat kuningan di pintunya bertuliskan, "Ratna Wijaya, SH, pengacara hukum keluarga." Di dalam mereka disambut oleh seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan rambut pendek yang rapi dan setelan kantor berwarna biru tua. Dia tersenyum, hangat pada Hadi, jelas mengenalinya. "Hadi, sudah lama sekali," katanya, bangkit dari meja kerjanya untuk memeluk Hadi singkat. "Dan ini pasti Agus. Kamu sudah besar sejak terakhir kali aku melihatmu." Kemudian matanya beralih ke Putri dan senyumnya melembut. "Dan siapa gadis cantik ini?" "Ratna, ini Putri," kata Hadi. "Dan kami membutuhkan bantuanmu." Selama 1 jam, berikutnya Hadi menceritakan semuanya. Bagaimana dia bertemu Putri, keadaannya yang ditinggalkan dan sekarang ancaman dari Bambang. Putri menambahkan detail-detail tentang kehidupannya dengan ibu dan ayah tirinya. Suaranya kadang-kadang bergetar saat dia mengingat masa-masa sulit itu. Ratna mendengarkan dengan seksama, sesekali membuat catatan. Ketika mereka selesai, dia melepas kacamatanya dan menghela napas panjang. "Ini tidak akan mudah," katanya jujur. "Secara hukum, sebagai ayah tiri yang sah, Bambang memang memiliki hak asuh setelah kematian ibumu. Tetapi," dia mengangkat jarinya saat melihat wajah Putri memucat,
Ada banyak pengecualian untuk itu, terutama dalam kasus penelantaran dan pengabaian. Apa yang dia lakukan, meninggalkanmu di jalanan, adalah bentuk penelantaran yang jelas. Kita bisa menggunakannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Hadi. Pertama, kita perlu mengajukan permohonan hak asuh sementara untukmu, Hadi. Kemudian, kita mulai proses untuk mencabut hak asuh Bambang secara permanen. Itu akan membutuhkan bukti, kesaksian, dan mungkin investigasi dari dinas sosial. Apapun yang diperlukan, kata Hadi tegas. Ratna tersenyum padanya lalu pada Putri. Aku akan melakukan yang terbaik untukmu, Putri. Tapi aku harus jujur, ini bisa menjadi proses yang panjang dan sulit. Bambang mungkin akan melawan, terutama jika dia berpikir ada sesuatu yang bisa dia dapatkan dari situasi ini. Maksudmu? Tanya Hadi, alisnya berkerut. Uang kompensasi apapun, kata Ratna praktis. Orang seperti dia biasanya tidak benar-benar peduli pada anak, tapi pada apa yang bisa mereka dapatkan. Putri mengangguk pelan. Dia tahu persis seperti apa Bambang. Dia tidak pernah benar-benar menginginkannya. Bahkan ketika ibunya masih hidup, dia hanya menoleransi keberadaan Putri. Setelah ibunya meninggal, toleransi itu berubah menjadi kebencian. Kita akan menghadapinya bersama, kata Hadi, meremas tangan Putri lembut. Satu langkah pada satu waktu. Ketika mereka keluar dari kantor Ratna dengan janji untuk bertemu lagi dalam beberapa hari dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, langit Yogyakarta telah berubah menjadi semburat oranye dan merah. Matahari terbenam di balik candi-candi kuno di kejauhan, mengingatkan bahwa di kota ini, masa lalu dan masa kini selalu berdampingan. Aku takut, aku Putri saat mereka berjalan pulang, tas-tas belanja bergoyang di tangan mereka. Aku juga, kata Hadi jujur. Tapi terkadang ketakutan adalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah kita tidak berjalan sendirian. Agus, yang telah diam sejak pertemuan dengan Bambang, tiba-tiba menggenggam tangan Putri. Kamu akan tetap menjadi saudaraku, kan? Tanyanya, suaranya kecil dan khawatir. Putri menatap anak laki-laki yang dalam waktu singkat telah menjadi begitu penting baginya. Ya, jawabnya. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan dengan Bambang, dia tersenyum. Aku akan tetap menjadi saudaramu. Saat mereka berjalan pulang dalam cahaya senja, bayangan panjang mereka bergabung di jalanan Yogyakarta yang ramai. Tiga sosok yang kini terhubung oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kebetulan. Sesuatu yang mulai terasa seperti takdir. Seminggu setelah pertemuan dengan Bambang, kehidupan di rumah Jalan Prawirotaman mulai menemukan ritme baru yang penuh kewaspadaan. Hadi mengurus surat-surat permohonan hak asuh sementara dengan bantuan Ratna. Putri mulai bersekolah, mengenakan seragam merah putih dengan rambut yang diikat rapi, penampilan yang sangat berbeda dari gadis jalanan yang ditemukan Hadi dan Agus di Taman Cowok pagi itu. Seorang wanita dengan blazer abu-abu rapi dan clipboard di tangannya berdiri di depan pintu rumah Hadi. Namanya Dewi Kusuma, pekerja sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk mengevaluasi kasus Putri. Saya di sini untuk melakukan kunjungan rumah pertama, katanya dengan nada profesional yang dingin. Dalam proses permohonan hak asuh seperti ini, kami perlu memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak memenuhi standar yang sesuai. Hadi mempersilakannya masuk dengan senyum ramah, meskipun ada ketegangan di balik keramahannya. Banyak yang dipertaruhkan dalam kunjungan ini. Silakan masuk, Bu Dewi. Kami sudah menunggu kedatangan Anda, kata Hadi, mengarahkannya ke ruang tamu yang telah dia bersihkan dengan teliti pagi itu. Dewi melangkah masuk, matanya dengan cepat menilai setiap sudut rumah. Kebersihan, keamanan, tanda-tanda kelayakan untuk seorang anak. Dia mencatat sesuatu di clipboardnya. Anda tinggal sendiri dengan putra Anda sebelum Putri datang? Tanyanya, duduk di sofa dengan punggung tegak. Ya, jawab Hadi, istri saya meninggal tahun lalu karena kanker. Sejak itu, hanya saya dan Agus. Dan apa pekerjaan Anda? Saya guru seni di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dewi mengangguk menulis lagi. Berapa penghasilan Anda per bulan?
Hadi menjawab dengan jujur, menjelaskan bahwa meskipun gajinya tidak besar, itu cukup untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Dia juga sesekali menjual karya seninya, lukisan dan patung kecil yang memberikan tambahan penghasilan. Dan apa motivasi Anda untuk mengambil tanggung jawab atas anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan Anda? Tanya Dewi, matanya tajam menatap Hadi. Pertanyaan itu meskipun diajukan dengan nada profesional, terasa seperti tuduhan. Hadi menarik napas dalam sebelum menjawab. Ketika saya menemukan Putri, dia sendirian dan ketakutan. Dia telah bertahan hidup di jalanan dalam kondisi yang tidak boleh dialami oleh anak manapun. Hadi berhenti sejenak. Motivasi saya sederhana, Bu Dewi. Saya percaya bahwa setiap anak berhak atas rumah yang aman dan orang dewasa yang mempedulikan mereka. Putri membutuhkan itu dan saya bisa memberikannya. Dewi tampak tidak sepenuhnya puas dengan jawaban tersebut. Terkadang orang mengadopsi anak karena alasan yang lebih kompleks, rasa bersalah, kesepian, kebutuhan untuk mengisi kekosongan setelah kehilangan. Saya tidak akan mengatakan bahwa kehilangan istri saya tidak memengaruhi pandangan saya tentang kehidupan, kata Hadi dengan jujur. Itu mengajarkan saya tentang betapa berharganya setiap momen, setiap kesempatan untuk berbuat baik. Jadi ya, mungkin ada elemen dari apa yang Anda sebutkan, tapi bukan itu intinya. Lalu apa intinya, Pak Hadi? Intinya adalah Putri, kebutuhannya, haknya untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, bukan tentang saya atau apa yang saya butuhkan. Sebelum Dewi bisa merespon, pintu depan terbuka dan Agus masuk berlari, diikuti oleh Putri yang berjalan lebih lambat di belakangnya. Mereka baru pulang dari sekolah, seragam mereka sedikit kusut setelah seharian beraktivitas. Ayah, aku mendapat nilai 100 dalam tes matematika. Seru Agus dengan gembira, mengacungkan kertas ujiannya dengan bangga. Kemudian dia menyadari keberadaan tamu mereka dan berhenti mendadak. Oh maaf, aku tidak tahu kita kedatangan tamu. Tidak apa-apa Agus, kata Hadi, tersenyum pada putranya. Ini Bu Dewi. Dia di sini untuk berbicara dengan kita tentang Putri tinggal bersama kita. Mata Agus melebar dan dia segera bersikap lebih formal. Salam Bu, katanya sopan. Senang bertemu dengan Anda. Putri berdiri diam di ambang pintu. Matanya waspada saat memperhatikan wanita asing di ruang tamu mereka. Dia tahu persis siapa Dewi. Hadi telah mempersiapkannya untuk kunjungan ini. Tapi mengetahui dan menghadapinya adalah dua hal yang berbeda. Halo Putri, kata Dewi. Suaranya berubah menjadi nada yang digunakan orang dewasa ketika berbicara dengan anak-anak. Sedikit terlalu manis, sedikit terlalu sederhana. Aku Bu Dewi, bisakah kita berbicara sebentar? Putri melirik Hadi yang mengangguk meyakinkan. Dengan enggan, dia melangkah ke dalam ruangan dan duduk di tepi sofa. Tangannya erat menggenggam tali tas sekolahnya. Agus, mengapa kamu tidak ganti baju dan mulai mengerjakan PR-mu? Saran Hadi lembut. Aku akan memanggilmu nanti untuk makan siang. Agus mengangguk, melemparkan senyum dukungan pada Putri sebelum menghilang ke kamarnya. Ketika dia pergi, Dewi mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada Putri. Jadi Putri, bagaimana perasaanmu tinggal di sini? Tanya Dewi, pensil siap di atas notepad-nya. Putri menatap lantai. Baik, jawabnya singkat. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak apa yang kamu suka dari tinggal di sini? Putri menggigit bibirnya berpikir. Tempat tidurnya nyaman, makanannya enak. Pak Hadi mengajariku menggambar. Dan Agus, dia berhenti. Senyum kecil muncul di wajahnya. Agus adalah teman pelajarku. Dan bagaimana dengan sekolah? Aku dengar kamu baru mulai minggu ini. Itu berbeda, ada banyak anak, banyak aturan. Putri mengangkat bahu, tapi guru-gurunya baik dan aku suka belajar membaca. Bagaimana dengan hidupmu sebelumnya, dengan ayah tirimu, Bambang? Mendengar nama itu, tubuh Putri menegang. Hadi, yang memperhatikan dari kursinya, ingin mengintervensi, tetapi tahu bahwa dia harus membiarkan Putri menjawab sendiri. Dia tidak seperti Pak Hadi, kata Putri akhirnya, suaranya sangat pelan. Dia tidak suka padaku, dia selalu marah. Setelah ibu pergi, dia bahkan tidak memberiku makanan yang cukup. Dan kemudian dia meninggalkanku. Bagaimana perasaanmu saat dia meninggalkanmu? Putri mendongak,
Matanya bertemu dengan mata Dewi untuk pertama kalinya. Takut, sangat takut, tapi juga lega. Pengakuan terakhir itu keluar dalam bisikan, seolah-olah dia masih merasa bersalah mengatakannya. Dewi mengangguk, menulis sesuatu yang panjang di notepad-nya. Dan jika kamu bisa memilih, tinggal di sini dengan Pak Hadi dan Agus atau kembali bersama Bambang, apa yang akan kamu pilih? Di sini, jawab Putri tanpa ragu. Aku ingin tinggal di sini. Setelah beberapa pertanyaan lagi, Dewi meminta untuk melihat kamar Putri. Gadis itu mengantar pekerja sosial itu ke kamar tamunya yang sekarang telah berubah. Dinding yang tadinya polos sekarang dihiasi beberapa gambar buatan Putri, pemandangan sederhana, bunga-bunga, dan satu gambar 3 orang bergandengan tangan di depan rumah. Ada buku-buku yang tertata rapi di rak kecil dan boneka beruang usang, pemberian Agus dari koleksi mainannya, duduk di tengah tempat tidur. Kamu yang membuat gambar-gambar ini? Tanya Dewi, mengamati salah satu lukisan. Putri mengangguk. Pak Hadi mengajariku. Dia bilang aku punya bakat. Dan ini, Dewi menunjuk ke gambar 3 orang bergandengan tangan. Itu aku, Pak Hadi dan Agus, jawab Putri. Sedikit rona merah muncul di pipinya. Itu keluarga. Kata terakhir itu menggantung di udara, penuh harapan, penuh ketakutan akan penolakan. Dewi menatap gambar itu lama. Ekspresinya tidak terbaca. Setelah memeriksa seluruh rumah dan mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Hadi, Dewi akhirnya bersiap untuk pergi. Di pintu dia berhenti dan berbalik. Saya akan terus terang, Pak Hadi. Kasus seperti ini selalu kompleks. Ada prosedur dan protokol yang harus diikuti. Pengadilan cenderung mendukung ikatan darah, bahkan dalam kasus di mana orang tua atau wali tidak ideal. Hadi mengangguk. Wajahnya tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Saya mengerti. Tapi saya harap pengadilan juga akan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk Putri. Itu memang tujuan kami, kata Dewi. Ada sedikit kelembutan yang muncul di suaranya yang sebelumnya profesional dan dingin. Saya akan datang lagi untuk kunjungan lanjutan, dan saya juga akan menemui Bambang untuk menilai situasinya. Setelah Dewi pergi, Hadi menemukan Putri berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap keluar dengan ekspresi muram. Hei, kata Hadi lembut, berlutut di samping Putri. Kamu baik-baik saja. Dia tidak menyukaiku, kata Putri pelan. Bu Dewi, dia pikir aku berbohong. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Cara dia menatapku, seperti dia tidak percaya ketika aku bilang Bambang meninggalkanku. Hadi menghela napas. Bu Dewi hanya melakukan pekerjaannya, Putri. Dia harus bersikap netral dan menyelidiki semua sisi. Itu tidak berarti dia tidak menyukaimu atau tidak percaya padamu. Bagaimana jika dia membuatku kembali pada Bambang? Suara Putri bergetar. Itu tidak akan terjadi, kata Hadi dengan keyakinan yang lebih besar dari yang sebenarnya dia rasakan. Ratna sedang bekerja keras untuk kasus kita. Dan Bu Dewi, dia mungkin terlihat dingin tapi tugasnya adalah melindungi anak-anak. Ketika dia melihat kebenaran tentang Bambang, dia akan ada di pihak kita. Putri tidak tampak sepenuhnya yakin, tetapi dia mengangguk. Kamu lapar? Tanya Hadi mencoba mengalihkan pikiran Putri dari kekhawatirannya. Aku berpikir untuk membuat nasi goreng spesial untuk makan siang. Dengan telur mata sapi di atasnya? Tanya Putri, sedikit senyum muncul di bibirnya. Tentu saja, tidak akan jadi nasi goreng spesial tanpa telur mata sapi, bukan? Sore itu, setelah makan siang dan mengerjakan PR, Hadi membawa anak-anak ke studio seninya yang kecil di belakang rumah. Itu adalah ruangan sederhana dengan jendela besar yang menghadap ke kebun belakang, memberikan cahaya alami yang sempurna untuk berkarya. Ada kanvas berbagai ukuran, cat kuas tanah liat, dan berbagai bahan seni lainnya. Hari ini, kata Hadi, aku ingin kita melakukan proyek bersama, sebuah mural kecil untuk dinding dapur. Mata Agus berbinar. Bisakah kita melukis dinosaurus? Hadi tertawa. Mungkin bukan dinosaurus untuk dapur. Aku berpikir tentang sesuatu yang berhubungan dengan makanan atau tanaman. Bagaimana dengan pohon? Usul Putri. Pohon dengan buah-buahan. Itu ide bagus, kata Hadi. Setiap buah bisa mewakili satu dari kita.
Mereka menghabiskan sore itu membuat sketsa dan mencampur warna. Hadi membiarkan anak-anak mengambil alih sebagian besar proses kreatif, hanya memberikan panduan ketika diminta. Agus, dengan energinya yang tak terbatas, membuat buah-buahan dengan warna-warna cerah dan bentuk yang sedikit aneh. Putri lebih hati-hati dan detail mengerjakan daun-daun dan tekstur kulit pohon. Saat mereka bekerja, Hadi diam-diam mengamati. Agus meskipun bersemangat dan ramah pada Putri, kadang-kadang menunjukkan tanda-tanda keraguan. Dia akan menyimpan krayon favoritnya atau ragu-ragu sebelum berbagi ide. Bukan karena dia egois, Hadi tahu, tetapi karena ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pertama ibunya, dan sekarang mungkin Putri juga. Dan Putri, dia bekerja dengan konsentrasi intens, seolah-olah setiap goresan harus sempurna. Seperti jika dia membuat kesalahan, segalanya bisa runtuh. Hadi melihat bagaimana dia sesekali melirik ke arah Agus dan dirinya, seolah memastikan mereka masih di sana, seolah takut mereka akan menghilang jika dia tidak memperhatikan. Dua anak dengan luka yang berbeda, tetapi sama-sama dalam berpegangan pada momen kebahagiaan dengan ketakutan bahwa itu mungkin tidak bertahan. "Lihat ayah," seru Agus, menunjukkan gambar mangga besar dengan wajah tersenyum. "Ini kamu, mangga." Hadi mengangkat alisnya, tersenyum. "Kenapa aku mangga?" "Karena mangga itu kuat dan manis," jawab Agus dengan logika anak-anak yang sempurna. "Seperti kamu." "Dan apa buahmu, Agus?" tanya Hadi. "Rambutan," kata Agus, menunjuk ke buah merah berduri yang dia gambar. "Karena aku suka melompat-lompat seperti bola berduri." Mereka tertawa dan Hadi berpaling ke Putri. "Dan kamu, Putri, buah apa yang kamu pilih untuk dirimu sendiri?" Putri menunjuk ke gambar kecil stroberi yang telah dia lukis dengan hati-hati di antara dedaunan. "Stroberi," katanya pelan. Karena stroberi dimulai sangat kecil dan rapuh, tapi bisa tumbuh menjadi manis dan kuat." Hadi merasakan tenggorokannya tercekat dengan emosi. "Itu pilihan yang sempurna," katanya, suaranya sedikit serak. Ketika mereka menyelesaikan mural pohon buah mereka, hari sudah sore. Mereka menggantungnya di dinding dapur untuk dikeringkan. 3 buah berbeda bergantung di cabang-cabang pohon kehidupan yang sama, berbeda tetapi terhubung. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Hadi duduk di teras depan dengan secangkir teh. Pikirannya berkecamuk dengan kekhawatiran tentang kunjungan Dewi, ancaman Bambang, dan jalan panjang hukum yang membentang di depan mereka. Tetapi ada juga harapan yang membara. Harapan yang telah dimulai dengan sebuah lagu pengantar tidur di taman dan terus tumbuh setiap hari. Di dalam rumah, 2 anak tidur di bawah atap yang sama, aman untuk saat ini. Dan Hadi berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan apa saja untuk memastikan mereka tetap aman, untuk memberikan mereka kesempatan yang mereka berdua pantas dapatkan. Kesempatan untuk tumbuh tanpa ketakutan, untuk belajar mempercayai, lagi untuk menjadi keluarga dalam segala arti yang penting. Ruang pengadilan itu dingin dan formal, dengan dinding kayu gelap dan bendera Indonesia yang tergantung di belakang kursi hakim. Hadi duduk tegak di kursinya, Putri di sampingnya dengan gaun terbaiknya yang baru. Biru muda dengan pita putih, rambut diikat rapi dengan jepit berbentuk kupu-kupu. Di seberang ruangan, Bambang duduk dengan kemeja yang disetrika sempurna dan rambut yang disisir ke belakang dengan minyak, upaya yang jelas untuk membuat kesan baik. Ratna berdiri dengan tenang di samping Hadi, dokumen-dokumen tertata rapi di hadapannya. Ini adalah sidang pertama dari beberapa sidang yang akan menentukan masa depan Putri. "Sidang dibuka," kata Hakim Widodo, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan ekspresi bijaksana. "Kita di sini untuk mendengarkan kasus hak asuh sementara untuk anak bernama Putri Indriani." Selama 1 jam berikutnya, Ratna mempresentasikan kasus mereka, bagaimana Putri ditemukan dalam keadaan terlantar, bukti penelantaran oleh Bambang, dan kemajuan positif yang telah dia buat selama tinggal bersama Hadi. Pengacara Bambang, seorang pria muda dengan setelan murah dan wajah licik, berpendapat bahwa kliennya adalah korban dari kesalahpahaman, bahwa dia telah mencari Putri tanpa lelah, dan bahwa ikatan darah meski tiri harus diutamakan. "Yang mulia," kata pengacara Bambang,
Bukankah lebih baik seorang anak diasuh oleh keluarganya sendiri? Pak Bambang telah menikahi Ibu Putri secara sah. Secara hukum dia adalah ayah Putri. Dia mungkin telah membuat kesalahan, tetapi siapa dari kita yang tidak pernah salah? Hakim Widodo menatap Bambang dengan mata penuh penilaian. Pak Bambang, apa yang terjadi pada hari Anda diduga meninggalkan anak Anda? Bambang bergerak gelisah di kursinya. Itu kesalahpahaman yang mulia. Saya sedang mencari pekerjaan. Saya meminta Putri menunggu sebentar di dekat toko. Ketika saya kembali, dia sudah tidak ada. Saya mencarinya selama berbulan-bulan. Berbulan-bulan? Hakim mengangkat alisnya. Namun Anda tidak melaporkan anak hilang ke polisi? Saya takut, Yang Mulia. Saya takut dituduh sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Yang justru Anda lakukan dengan tidak melaporkannya, balas hakim tajam. Ratna mengambil kesempatan ini. Yang Mulia, kami memiliki kesaksian dari beberapa pedagang di Malioboro yang mengatakan bahwa Putri terlihat tidur di emperan toko mereka selama berminggu-minggu. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang mencarinya. Sidang berlanjut dengan kesaksian dari Dewi Kusuma yang melaporkan hasil kunjungan rumahnya. Meskipun laporannya sebagian besar profesional dan netral, Hadi menangkap beberapa kalimat yang memberikan harapan. Anak tersebut tampak nyaman dan aman di lingkungan Pak Hadi, kata Dewi. Dia menunjukkan tanda-tanda pemulihan dari trauma, mulai membentuk ikatan yang sehat, dan berkembang dengan baik di sekolah barunya. Ketika sidang berakhir, Hakim Widodo membuat keputusan sementara yang membuat Hadi bernapas lega. Sambil menunggu investigasi lebih lanjut, saya memberikan hak asuh sementara kepada Pak Hadi Sutanto. Putri akan tetap tinggal bersamanya sampai keputusan final dibuat. Sidang ditunda. Di luar ruang pengadilan, Hadi memeluk Putri yang telah menahan napas sepanjang sidang. Kita menang ronde pertama, bisiknya. Ratna, bagaimanapun, tidak sepenuhnya puas. Ini baru awal, katanya pada Hadi. Kita masih punya jalan panjang. Dan ada masalah dengan dokumen kelahiran Putri yang perlu kita selesaikan. Masalah apa? Ada ketidakcocokan antara nama di akta kelahiran Putri dan dokumen pernikahan ibunya dengan Bambang. Ini mungkin hanya kesalahan administratif, tetapi bisa mempersulit proses. Kita perlu mencari akta kelahiran asli atau meminta klarifikasi dari kantor catatan sipil. Bambang, yang berjalan melewati mereka menuju pintu keluar, berhenti untuk memberikan senyum dingin. Ini belum berakhir, katanya pelan, hanya cukup keras untuk didengar Hadi. Aku bisa sangat sabar ketika aku menginginkan sesuatu. Hadi menatapnya tajam. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Bambang? Bukan Putri. Kamu sudah membuktikan itu ketika kamu meninggalkannya. Bambang memiringkan kepalanya. Mungkin aku sadar akan kesalahanku. Mungkin aku benar-benar ingin menebus dosa. Atau mungkin kamu melihat kesempatan, kata Hadi, suaranya rendah dan tegang. Apa yang kamu harapkan dari semua ini? Uang? Mata Bambang berkilat dan untuk sesaat topeng sopannya tergelincir. Semua orang punya harga, Pak Guru, termasuk kamu. Dengan itu dia berjalan pergi meninggalkan Hadi dengan perasaan dingin di perutnya. Jangan pedulikan dia, kata Ratna, memegang lengan Hadi. Orang seperti dia berkembang dengan menimbulkan ketakutan. Tetap fokus pada apa yang penting, Putri. Putri yang tidak mendengar percakapan itu sedang berbicara dengan Agus yang menunggu di luar dengan tetangga mereka, Bu Siti yang menjaganya selama sidang. Wajahnya lebih cerah dari yang Hadi lihat selama berminggu-minggu. Aku bisa tetap tinggal, katanya pada Agus yang melompat dengan gembira. Aku tahu kamu akan tetap tinggal, kata Agus dengan keyakinan anak-anak. Ayah berjanji, dan ayah selalu menepati janjinya. Hadi menatap kedua anak itu dengan campuran kebahagiaan dan kekhawatiran. Mereka telah melalui begitu banyak dan masih ada begitu banyak ketidakpastian di depan. Tapi untuk saat ini, mereka bersama-sama dan aman. Mari kita rayakan dengan es, krim usulnya, dan disambut dengan sorak-sorai dari kedua anak itu. Seminggu kemudian, Ratna menelepon dengan berita yang membuat jantung Hadi terasa jatuh.
Aku telah memeriksa dokumen-dokumen asli dari kantor catatan sipil, katanya. Suaranya serius, dan ada masalah yang lebih besar dari yang kukira. Apa itu? Tanya Hadi berjalan ke teras depan agar anak-anak yang sedang mengerjakan PR di ruang makan tidak mendengar. Nama ibu putri di akta kelahirannya adalah Indah Kusuma, tetapi di dokumen pernikahan dengan Bambang, namanya tercatat sebagai Indah Wijaya. Ini bukan hanya masalah ejaan, ini dua nama keluarga yang berbeda. Apa artinya itu? Bisa jadi beberapa hal. Mungkin saja kesalahan administratif, atau mungkin ibunya mengganti nama secara legal pada suatu titik. Tapi ada kemungkinan lain yang lebih mengkhawatirkan. Apa? Desak Hadi ketika Ratna ragu-ragu. Ada kemungkinan bahwa Bambang sebenarnya tidak pernah secara resmi menjadi ayah tiri putri secara hukum. Jika pernikahannya dengan ibu putri dipertanyakan secara hukum, atau jika ada masalah dengan identitas ibu putri, maka statusnya sebagai wali, hukum bisa dipertanyakan. Bukankah itu bagus untuk kasus kita? Tanya Hadi bingung. Jika Bambang tidak memiliki klaim hukum atas putri, tidak sesederhana itu, jelas Ratna. Jika Bambang bukan wali hukumnya, maka kita harus mencari wali hukum yang sah, mungkin kerabat lain dari ibu putri. Dan jika tidak ada yang ditemukan, putri secara teknis menjadi anak negara. Dalam kasus seperti itu, prosedur standarnya adalah menempatkan anak di panti asuhan, sementara pencarian untuk keluarga kandung dilakukan. Panti asuhan? Hadi hampir tersedak. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Putri sudah mengalami terlalu banyak trauma. Kita tidak bisa mengirimnya ke panti asuhan sekarang. Aku tahu, Hadi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mencegah itu. Tapi kita perlu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Aku akan mencoba mengajukan permohonan agar putri tetap bersamamu selama investigasi berlangsung, tapi aku tidak bisa menjamin hasilnya. Setelah menutup telepon, Hadi berdiri diam di teras, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Bagaimana dia akan menjelaskan ini pada putri? Pada Agus, mereka akhirnya mulai merasa aman, mulai mempercayai bahwa keluarga baru mereka bisa bertahan. Makan malam-malam itu adalah acara yang suram. Meskipun Hadi berusaha keras untuk menjaga percakapan tetap ringan, baik Putri maupun Agus bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi, Ayah? Tanya Agus akhirnya, meletakkan sendoknya. Kamu tidak banyak bicara. Hadi menatap kedua anak itu. Agus dengan mata besarnya yang jujur, dan Putri yang sudah tampak was-was, seolah-olah sudah mengantisipasi berita buruk. Dia telah berjanji untuk selalu jujur kepada mereka, tetapi bagaimana dia bisa menjelaskan situasi yang bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya pahami? Ada beberapa komplikasi dengan dokumen-dokumen Putri, katanya akhirnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ratna sedang berusaha menyelesaikannya. Komplikasi apa? Tanya Putri, suaranya kecil. Hadi menarik napas dalam. Ada perbedaan dalam nama ibumu di beberapa dokumen. Kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu berarti aku harus pergi? Pertanyaan itu keluar dari Putri dengan suara yang hampir tidak terdengar, tetapi dampaknya seperti ledakan di ruangan itu. Tidak, seru Agus. Matanya melebar dengan ketakutan. Putri tidak bisa pergi. Dia saudaraku sekarang. Tidak ada yang akan pergi, kata Hadi, berusaha terdengar lebih yakin dari yang dia rasakan. Kita akan melewati ini bersama-sama, seperti yang selalu kita lakukan. Tetapi ketika dia bertemu mata Putri, dia tahu bahwa gadis itu tidak sepenuhnya mempercayainya. Dia telah terlalu sering dikhianati oleh orang dewasa dalam hidupnya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Hadi duduk di meja dapur dengan setumpuk berkas yang dikirimkan Ratna. Dia mempelajari setiap kata, setiap tanggal, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Ada sesuatu yang aneh tentang semua ini. Perbedaan nama yang terlalu mencolok untuk sekadar kesalahan penulisan, ketidakcocokan tanggal, dan fakta bahwa Bambang tampaknya sangat yakin dengan klaimnya meskipun telah meninggalkan Putri. Keesokan, paginya, Hadi bangun dengan sakit kepala setelah hanya tidur beberapa jam. Dia menemukan Putri sudah bangun, duduk di teras belakang,
dan menatap kebun dengan tatapan kosong. "Hai," kata Hadi lembut, duduk di sampingnya. "Tidur nyenyak?" Putri menggeleng. "Aku bermimpi tentang ibu," katanya. Dia mencoba memberitahuku sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengarnya. Hadi mengangguk dengan simpati. "Kamu merindukan dia?" Setiap hari. Putri memeluk lututnya ke dada. Tapi itu semakin sulit untuk mengingat wajahnya dengan jelas atau suaranya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bagaimana jika aku lupa semuanya tentang dia? Hadi merasa tenggorokannya tercekat. "Kamu punya fotonya?" Putri menggeleng sedih. "Semua barang kami hilang ketika kami pindah ke rumah Bambang. Ibu punya album foto, tapi Bambang membuangnya." Hadi merasakan gelombang kemarahan terhadap pria yang begitu tidak berperasaan, yang telah mengambil begitu banyak dari gadis kecil ini. "Putri, bisakah kamu menceritakan padaku lebih banyak tentang ibumu, tentang kehidupanmu sebelum Bambang?" Putri menggigit bibirnya, mengingat kami tinggal di desa kecil dekat Semarang. Ibu bekerja sebagai penjahit. Dia sangat pandai membuat batik. Orang-orang datang dari jauh untuk memesan pakaian darinya. Mata Putri melembut dengan kenangan. "Kami punya rumah kecil dengan halaman belakang. Aku punya ayunan yang dibuat ayahku sebelum dia pergi. Ibu menanam bunga-bunga di mana-mana." "Ayahmu?" tanya Hadi dengan lembut. "Apa yang terjadi padanya?" "Dia sakit," kata Putri sederhana. "Ketika aku masih sangat kecil, aku hampir tidak mengingatnya. Namanya Sutanto, seperti namamu." Hadi tertegun. "Sutanto?" Putri mengangguk. "Ibu selalu bilang dia adalah pria baik. Dia guru, sepertimu." Sesuatu mulai terbentuk di benak Hadi. Sebuah ide yang pada awalnya tampak terlalu kebetulan, terlalu tidak mungkin. Tetapi semakin dia memikirkannya. "Putri, kamu tahu nama lengkap ibumu, nama sebelum dia menikah dengan Bambang?" "Indah Kusuma," jawab Putri. Tapi Bambang membuatnya mengganti nama menjadi Indah Wijaya ketika mereka menikah. Dia bilang Kusuma terlalu kampungan. Putri mengucapkan kata terakhir dengan sedikit kerutan di bibirnya, jelas menirukan kata-kata Bambang. "Dan ayahmu?" "Nama lengkapnya Sutanto Aditya." "Kenapa, Pak Hadi?" Hadi nyaris tidak bisa bernapas. "Sutanto Aditya dari Semarang. Seorang guru yang menikahi seorang penjahit batik bernama Indah Kusuma. Itu tidak mungkin hanya kebetulan. Dunia tidak sekecil itu. Kecuali..." "Putri," kata Hadi hati-hati, "aku perlu menelepon Ratna. Dan kemudian, aku punya cerita yang ingin kuceritakan padamu." Saat Putri mengangguk bingung, Hadi bergegas ke dalam untuk mengambil teleponnya. Jika dugaannya benar, maka takdir telah memainkan peran yang jauh lebih besar dalam pertemuan mereka daripada yang bisa dia bayangkan. Dan mungkin, hanya mungkin ini bisa menjadi kunci untuk memastikan Putri tetap bersama mereka selamanya. Ruang tamu rumah Hadi dipenuhi dengan ketegangan dan antisipasi. Ratna duduk di sofa dengan dokumen-dokumen tersebar di meja. Dewi Kusuma, yang kini tampak jauh lebih terlibat secara emosional daripada kunjungan pertamanya, duduk di kursi berlengan. Putri dan Agus berada di kamar mereka. Hadi meminta mereka bermain di sana sementara orang dewasa berbicara. "Jadi kamu yakin, Hadi?" tanya Ratna. Matanya melebar dengan ketidakpercayaan. Ini hampir tidak masuk akal." "Aku tahu ini terdengar gila," kata Hadi. "Tapi semua petunjuknya ada di sana. Sutanto Aditya adalah kakak laki-lakiku. Kami kehilangan kontak ketika dia pindah ke Semarang hampir 10 tahun yang lalu. Keluarga kami tidak menyetujui pernikahannya dengan Indah. Mereka ingin dia menikahi anak teman bisnis ayah kami. Dia memilih cinta daripada keluarga. Dan kamu mengatakan dia..." Dewi tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi implikasinya jelas. "Dia meninggal karena kanker pankreas sekitar 5 tahun lalu." "Itu pasti dia." Deskripsi Putri, waktu, semuanya cocok. Dia tidak pernah menghubungi keluarga lagi, dan kami terlalu keras kepala untuk mencarinya. Suara Hadi penuh dengan penyesalan. "Aku bahkan tidak tahu dia punya anak." "Jika ini benar," kata Ratna perlahan,
Itu berarti kamu adalah paman kandung Putri. Itu akan mengubah segalanya secara hukum. Tapi kita perlu bukti, kata Dewi praktis. Cerita dan kebetulan tidak akan cukup di pengadilan. Kita membutuhkan dokumen, foto atau bukti DNA. Hadi mengangguk. Aku sudah menghubungi orang tuaku di Jakarta. Mereka sedang mengirimkan semua dokumen lama tentang Sutanto yang mereka miliki. Dan aku juga menemukan ini. Dia mengambil sebuah buku tua dari rak bukunya. Album foto yang hampir terlupakan. Foto-foto kami ketika masih kecil, aku dan Sutanto. Dia membuka album itu, menunjukkan foto-foto yang menguning dari dua anak laki-laki. Satu lebih tinggi dengan kacamata, Hadi muda. Satu lagi dengan senyum lebar dan mata yang persis seperti milik Putri. Lihat matanya, kata Hadi. Itu mata Putri. Dan hidungnya, cara dia tersenyum. Dia adalah duplikat Sutanto. Ratna dan Dewi mempelajari foto-foto itu dengan seksama, dan bahkan Dewi yang skeptis harus mengakui kemiripannya. Ini menjelaskan banyak hal, katanya pelan. Termasuk mengapa kamu dan Putri memiliki koneksi yang begitu cepat. Mungkin pada level bawah sadar, kalian mengenali satu sama lain. Aku perlu berbicara dengan Putri, kata Hadi, menutup album foto. Dia berhak tahu. Hati-hati, peringatkan Ratna. Ini akan menjadi kejutan besar baginya. Hadi mengangguk dan pergi ke kamar Agus, di mana kedua anak itu sedang bermain permainan papan. Mereka mendongak ketika dia masuk, wajah mereka penuh pertanyaan. Putri, kata Hadi lembut, bisakah kamu ikut denganku sebentar? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Dengan sedikit keraguan, Putri mengikuti Hadi ke ruang tamu. Matanya melebar saat melihat Ratna dan Dewi, tetapi Hadi meyakinkannya dengan senyuman. Putri, ingat tadi pagi kita berbicara tentang ayahmu? Tanya Hadi, menuntun Putri untuk duduk di sampingnya di sofa. Putri mengangguk. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Hadi membuka album foto ke halaman yang menampilkan foto dirinya dan Sutanto di pantai, berusia sekitar 10 dan 12 tahun. Kamu mengenali seseorang di sini? Putri mempelajari foto itu, matanya menyipit dengan konsentrasi. Kemudian matanya melebar dengan keterkejutan. Itu mirip ayahku, katanya, hampir berbisik, tapi lebih muda. Itu memang ayahmu, kata Hadi lembut. Dan anak laki-laki di sampingnya adalah aku. Putri mendongak padanya, kebingungan jelas di wajahnya. Tapi, bagaimana? Sutanto Aditya adalah kakak laki-lakiku, Putri. Kami tumbuh bersama di Jakarta. Dia pindah ke Semarang ketika menikahi ibumu, dan kami kehilangan kontak. Hadi berhenti sejenak, menelan rasa bersalah. Aku tidak tahu dia punya seorang putri cantik. Aku tidak tahu tentang kamu, sampai takdir mempertemukan kita di taman itu. Putri duduk diam, mencerna informasi yang mengejutkan ini. Jadi kamu pamanku? Tanyanya akhirnya. Hadi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ya Putri, aku adalah pamanmu. Kamu adalah putri dari kakakku. Kamu adalah keluargaku, keluarga kandungku. Air mata mulai mengalir di pipi Putri. Tapi kenapa kita tidak pernah bertemu sebelumnya? Kenapa ibu tidak pernah bercerita tentangmu? Hadi mengambil napas dalam, mencari kata-kata untuk menjelaskan kesalahan masa lalu yang rumit. Keluarga kami tidak mendukung pernikahan mereka. Kami semua membuat kesalahan, dan kemudian terlalu keras kepala untuk memperbaikinya. Tapi percayalah padaku, Putri, jika aku tahu tentang kamu, aku akan menemukanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Putri menatap foto itu lagi, jarinya dengan lembut menelusuri wajah ayahnya yang muda. Itu sebabnya aku merasa aman denganmu, katanya pelan, seolah-olah aku mengenalmu. Mungkin pada tingkat yang sangat dalam kamu memang mengenaliku, kata Hadi. Darah yang sama mengalir di pembuluh darah kita. Dewi, yang selama ini diam, angkat bicara. Putri, ini berarti Pak Hadi adalah kerabat dekatmu. Menurut hukum, dia memiliki klaim yang kuat untuk menjadi walimu. Mata Putri berkilau dengan harapan baru. Jadi aku bisa tetap tinggal selamanya. Jika itu yang kamu inginkan, kata Hadi.
Itu yang aku inginkan lebih dari apapun, jawab Putri dengan suara yang lebih kuat dari yang pernah mereka dengar darinya. Tepat pada saat itu, Agus muncul di ambang pintu, tidak lagi bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang terjadi? Tanyanya, menatap dari satu wajah ke wajah lainnya. Putri berbalik ke arahnya, senyum lebar di wajahnya meskipun berlinang air mata. Agus, ayahmu adalah saudara ayahku, dia pamanku, kita benar-benar keluarga. Agus membeku sejenak, memproses informasi itu. Kemudian wajahnya berubah menjadi senyum paling cerah yang pernah mereka lihat. Itu berarti kamu adalah sepupuku, serunya, berlari untuk memeluk Putri. Aku selalu ingin punya sepupu. Kedua anak itu berpelukan, tertawa dan menangis pada saat bersamaan, sementara orang dewasa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Jadi apa langkah selanjutnya? Tanya Hadi pada Ratna. Suaranya rendah sementara anak-anak berbicara dengan gembira. Kita mengumpulkan semua bukti, kata Ratna. Foto-foto lama, dokumen keluarga, mungkin tes DNA untuk kepastian. Kemudian kita mengajukan petisi baru ke pengadilan, bukan sebagai orang asing yang ingin mengadopsi, tetapi sebagai paman yang menuntut hak asuh atas keponakannya. Dan Bambang, dia tidak memiliki klaim hukum yang valid jika kita bisa membuktikan bahwa dia bukan ayah tiri yang sah, kata Ratna. Dari yang kamu ceritakan, sepertinya pernikahannya dengan Indah dipertanyakan secara hukum karena masalah identitas. Ditambah dengan bukti penelantaran, kasusnya sangat lemah. Aku akan memastikan laporan sosialku mencerminkan hubungan keluarga ini, tambah Dewi, yang kini tampak sepenuhnya berada di pihak mereka. Dan akan kurekomendasikan untuk mempercepat proses. Anak ini sudah mengalami cukup ketidakpastian. 2 minggu kemudian, mereka kembali ke pengadilan. Kali ini, bukti mereka sangat kuat. Foto-foto keluarga, surat-surat lama antara Hadi dan Sutanto sebelum mereka kehilangan kontak, kesaksian dari orang tua Hadi yang akhirnya berdamai dengan masa lalu, dan hasil tes DNA yang mengkonfirmasi bahwa Putri memang keponakan biologis Hadi. Bambang tidak muncul untuk sidang, menghilang setelah pengacaranya memberitahunya tentang bukti baru. Tanpa perlawanan, pengadilan dengan cepat memberikan hak asuh permanen kepada Hadi. Dengan ini, kata Hakim Widodo, saya mengabulkan hak asuh penuh atas Putri Indriani Sutanto kepada pamannya Hadi Sutanto. Selanjutnya, saya menyetujui permintaan untuk memulai proses adopsi formal. Sidang ditutup. Ketika mereka keluar dari pengadilan untuk terakhir kalinya, langit Yogyakarta cerah dan biru. Hadi menggenggam tangan Putri dan Agus. Jantungnya penuh dengan rasa syukur yang tak terlukiskan. Jadi sekarang kamu benar-benar saudaraku? Tanya Agus, masih mencoba memahami semua perubahan. Lebih dari sekadar saudara, kata Putri, tersenyum padanya. Kita adalah keluarga, selamanya. Dan untuk merayakannya, kata Hadi, aku punya kejutan untuk kalian berdua. Dia membawa mereka ke sebuah studio foto profesional di mana seorang fotografer telah menunggu mereka. Saatnya untuk foto keluarga pertama kita, kata Hadi, untuk menggantikan semua kenangan yang hilang dan untuk memulai yang baru. Mereka berpose bersama, Hadi di tengah dengan satu lengan merangkul setiap anak. Putri dan Agus tersenyum lebar ke kamera. Ketika fotografer meminta mereka untuk mengatakan cheese, Putri berbisik, keluarga. Dan itulah yang mereka katakan bersama-sama. Suara mereka bersatu. Keluarga. Foto itu akhirnya digantung di ruang tamu mereka, di samping mural pohon buah yang telah mereka buat bersama. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak foto ditambahkan. Putri dalam seragam sekolah pada hari pertamanya, Agus dengan piala lomba menggambar, ketiganya di pantai, di kebun binatang, merayakan ulang tahun. Dinding rumah di Jalan Prawirotaman perlahan-lahan dipenuhi dengan bukti kehidupan yang dibagikan, cinta yang tumbuh, dan keluarga yang menemukan satu sama lain melalui keajaiban takdir. 3 tahun kemudian, Putri duduk di teras belakang, menggambar dalam buku sketsanya, bakat yang dia warisi dari ayahnya dan diasah oleh pamannya. Dia sekarang berusia 9 tahun, lebih tinggi dan lebih percaya diri, dengan senyum yang muncul jauh lebih sering.
Hadi bergabung dengannya, membawa 2 cangkir teh. "Apa yang kamu gambar?" tanyanya, mengintip dari balik bahunya. Putri menunjukkan sketsanya, sebuah pohon keluarga yang indah dengan cabang-cabang yang rumit. Di bagian atas ada foto kecil yang dipotong dari album lama, Sutanto dan Indah pada hari pernikahan mereka. Di bawahnya gambar-gambar kecil dari semua orang dalam kehidupan Putri. Sekarang, Hadi, Agus, guru-gurunya, teman-temannya, bahkan Dewi dan Ratna yang telah menjadi teman keluarga. "Itu indah," kata Hadi, kagum dengan detail dan maknanya. "Ini untuk proyek sekolahku," jelas Putri. "Kami diminta untuk membuat pohon keluarga. Beberapa anak di kelas bingung, kenapa pohonku tidak seperti yang lain. Apa yang kamu katakan kepada mereka?" "Aku bilang ada banyak jenis keluarga," kata Putri dengan kebijaksanaan di luar usianya. "Beberapa dibentuk oleh darah, beberapa dibentuk oleh pilihan, dan beberapa..." Dia tersenyum pada Hadi. "Beberapa dibentuk oleh takdir." Hadi merasakan matanya berkaca-kaca. "Andoavan, kamu benar, Putri. Dan terkadang takdir memiliki cara yang menakjubkan untuk menyatukan orang-orang yang seharusnya bersama. Dari dalam rumah, mereka bisa mendengar Agus memanggil mereka untuk makan malam. Mereka berdiri, Putri dengan hati-hati menutup buku sketsanya. "Aku pernah bertanya pada ibu suatu hari, mengapa beberapa orang memiliki keluarga besar dan kami hanya berdua," kata Putri saat mereka berjalan ke dalam. "Dia bilang bahwa ukuran keluarga tidak penting, yang penting adalah seberapa besar cinta di dalamnya." "Ibumu adalah wanita yang bijaksana," kata Hadi. "Ya," Putri setuju, menggenggam tangan Hadi. "Dan aku pikir dia akan sangat senang dengan keluarga kita sekarang." Saat mereka memasuki rumah yang hangat dan terang, dengan aroma makanan yang lezat dan suara tawa Agus, Hadi tahu bahwa Putri benar. Apapun bentuknya, apapun asal-usulnya, inilah keluarga dalam arti kata yang sebenarnya, orang-orang yang mencintai satu sama lain, mendukung satu sama lain, dan berjalan bersama melalui suka dan duka kehidupan. Dan terkadang, seperti yang mereka temukan, bahkan kisah-kisah dengan awal yang paling gelap bisa berakhir dengan cahaya dan harapan jika kita cukup berani untuk membuka hati kita, mempercayai sekali lagi, dan mengikuti panggilan lembut dari sebuah lagu di taman yang sepi.